Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Erik Erikson yang beranggotakan 1. Muhammad Rifki Zidan Alfani, 2. Ana Wahida Putri, 3. Diana Fatmawati, 4. Robi'ah Bidaya, 5. Aida Mustaghfiro, 6. Adam Abimanyu, 7. Rizky Ariana Putri, 8. Intania Fani W, 9. Serlina Putri S, 10. Nurkolis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain. Saya akan menjawab pertanyaan untuk Sullivan nomor 1. Gangguan identitas gender terjadi karena identitas gender tidak sesuai dengan anatomi gender yang mereka miliki. Misalkan, seorang laki-laki merasa terperangkap dalam tubuh yang salah. Secara fisik dia adalah seorang laki-laki, namun secara psikologis dia merasa seorang perempuan yang feminim. Faktor yang mempengaruhi krisis identitas pada waria disebabkan karena pola asuh orang tua yang salah, yang mendidik anak tidak sesuai gender. Anak laki-laki dididik seperti anak perempuan, dan sebaliknya. Pemberian kasih sayang yang berlebihan, memanjakan anak dengan berdalih anak kesayangan, penolakan-penolakan orang tua yang mengakibatkan anak lari dari rumah dan bergaul dengan teman yang salah. Orang tua kurang menyadari pentingnya kerohanian anak yang dapat dimulai dari rumah. Kedua, seorang menjadi waria disebabkan karena lingkungan. Terlalu banyak bergaul dengan lawan jenis, atau anak laki-laki teman bergaulnya kebanyakan wanita. Berada dalam lingkungan waria dan bergaul dengan waria ikut terlibat dalam kegiatan waria. Nah, sekarang cara untuk menangani krisis identitas gender antara lain adalah: yang pertama, gali diri lebih dalam. Maksudnya, meluangkan waktu untuk benar-benar melihat ke dalam diri. Yang kedua, pikirkan hal-hal yang membuat Anda bahagia, atau menerima fakta bahwa Anda tidak dapat mengendalikan semua yang terjadi dalam hidup. Yang ketiga, cari dukungan. Dukungan dari orang-orang tercinta akan membuat Anda lebih kuat dalam menghadapi perubahan hidup maupun stres. Kata-kata motivasi, pelukan, dan kebersamaan dan merangsang Anda untuk dapat lebih percaya diri dan meyakinkan Anda supaya bisa melewati segala krisis ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jawaban atas pertanyaan kedua dari kelompok Sullivan. Meskipun Erikson juga mengakui terkait sifat rentan yang dimiliki oleh ego, Erikson tetap memandang ego sebagai kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri secara kreatif dan otonom. Erikson menjelaskan bahwa ego itu memiliki kreativitas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tidak hanya ditentukan oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri individu, tetapi juga ditentukan oleh faktor sosial dan budaya tempat individu itu berada. Dan apabila nantinya ego goyah atau tidak bisa menangani suatu krisis atau menemui hambatan atau konflik, ego tidak akan menyerah tetapi bereaksi dengan menggunakan kombinasi antara kesiapan batin dan kesempatan yang disediakan oleh lingkungan. Ego bukanlah budak tetapi justru menjadi tuan atau pengatur ID, superego, dan dunia luar. Jadi, ego di samping hasil proses faktor-faktor genetik, fisiologik, dan anatomis juga dibentuk oleh konteks kultural dan historik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan dari kelompok Sullivan. Saya ulang lagi ya pertanyaannya. Apa kegunaan kepercayaan atau basic truth sangat penting dalam perkembangan kepribadian intrapersonalnya dan mengapa dapat mempengaruhi intrapersonalnya? Jadi gini ya jawabannya itu. Pada fase basic truth ya, ini terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Konflik akan berpusat pada si bayi ini akan mengalami percaya versus tidak percaya, antara percaya dan juga tidak percaya. Artinya, di sini itu peran orang tua itu sangatlah penting sebagai pengasuhnya. Apabila orang tua berhasil mengasuh secara benar, memberikan makan, memberikan kasih sayang, kehangatan, rasa aman, dan sebagainya, maka si bayi ini akan percaya dengan orang tuanya. Yang dimaksudkan dengan kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk berkomunikasi.
peka terhadap orang lain, mudah menyesuaikan diri dengan orang lain. Misalnya gini ya, kayak komunikasi gitu ya. Si bayi usia 0 sampai 1 tahun, misalnya bayi ingin komunikasi dengan orang tuanya, misalnya si bayi gitu atau BAB. Nah, biasanya si bayi ini akan memberikan komunikasi kadang-kadang nangis atau dan lain sebagainya gitu. Itu untuk memberikan komunikasi kepada orang tuanya. Artinya di sini ya dapat saya tarik kesimpulannya, apabila orang tua memberikan kasih sayang, memberikan makanan, kehangatan rasa aman dan sebagainya, maka si bayi akan memunculkan rasa percaya terhadap orang tuanya. Sudah biasa lah ya, ketika kita masih kecil gitu, masih bayi gitu, saya pernah menemui bayi itu usia 8 bulan. Itu aku baru pertama kali ketemu bayi itu. Kemudian aku disuruh gendong. Apa yang terjadi? Bayi itu nangis. Kenapa kok nangis? Ya karena tidak percaya dengan saya. Bisa percaya kan kepada orang tuanya, karena orang tuanya itu memberikan kasih sayang, memberikan makan, memberikan rasa aman dan sebagainya. Mungkin itu akan menjelaskan ya dari pertanyaan kelompok Sullivan nomor 3. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan kelompok Erich Fromm nomor 1. Dalam perkembangan pubertas, remaja peran baru untuk membantu menemukan identitas seksual, ideologis, dan pekerjaan mereka. Pencarian identitas dikuatkan dalam krisis yang mereka coba mengatasi dengan konflik psikososial identitas versus kebingungan identitas. Erikson menyatakan bahwa identitas timbul dari 2 sumber, yaitu sumber yang pertama penegasan atau penyangkalan remaja akan identifikasi masa kanak-kanak. Yang kedua, konteks sosial serta sejarah mereka yang mendukung konformitas pada standar tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan kelompok Erich Fromm yang nomor 2. Bahwasanya interaksi antara sintonik adalah harmonis dan distonik adalah disruptif. Interaksi keduanya diperlukan untuk membentuk kemampuan adaptasi. Dapat kita contohkan, ketika kita melihat seorang bayi, sintoniknya adalah basic trust dan distoniknya adalah mistrust. Kalau bayi itu terlalu trust terhadap dunia ini dan kemudian nanti dia tumbuh dengan otonimnya yang sangat tinggi, nanti dia tumbuh menjadi anak yang mudah percaya, bebas percaya kepada semua orang. Hal ini bahaya buat anak tersebut. Sebaliknya, jika anak ini tidak percaya sama sekali sama orang, penuh perasaan malu dan bersalah, ya tidak bagus juga. Nah, maka dari itu, keduanya ini saling berkaitan dan penting untuk interaksi antara sintonik dan distonik dalam perkembangan kepribadian pada tahap infansi. Bayi perlu mengalami mistrust sedikit dan dia perlu mengalami trust juga dengan komposisi yang pas. Nah, dia akan melahirkan psikologis yang sehat. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan kelompok Erich Fromm yang nomor 3. Erikson berpendapat bahwa sebagian ego yang ada pada individu bersifat tak sadar atau imajinasi, mengorganisir pengalaman yang terjadi pada masa lalu dan pengalaman yang akan terjadi pada masa mendatang. Dalam hal ini, Erikson menemukan 3 aspek yang saling berhubungan, yaitu body ego, ego ideal, dan ego identity, yang umumnya akan mengalami perkembangan besar pada masa dewasa. Meskipun ketiga aspek tersebut terjadi pada setiap fase kehidupan. Saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan nomor 1 dari kelompok Alport. Jika terus yang mendominasi, maka anak akan mengembangkan kepercayaan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Namun jika mistrust yang mendominasi, maka anak akan mengartikan dunia sebagai tidak bersahabat dan tidak dapat diprediksi. Lalu kemudian hari, anak akan mengalami kesulitan dalam hubungan sosial.
Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyeimbangkan terus anak agar pada fase ini anak mempunyai nalar mengenai dunia yang baik dan aman. Saya akan menjawab. Pada tahap perkembangan dari teori Erik Erikson ini terjadi pada anak dari lahir sampai usia 1 tahun. Tahap tersebut merupakan tahap yang paling mendasar dalam kehidupan. Pada tahap ini, perkembangan trust dan mistrust atau kepercayaan dan tidak kepercayaan didasarkan pada ketergantungan dan kualitas pengasuhan orang tua. Ketergantungan tersebut mengenai apa yang semua anak butuhkan dalam hidup, misalnya makanan, cinta, kasih sayang, kehangatan, keamanan, dan pengasuhan, dan lain-lain. Jika dalam tahap ini pengasuh gagal memberikan kebutuhan yang anak butuhkan, misalnya cinta dan kasih sayang anak yang kurang memadai, anak akan memiliki mistrust atau ketidakpercayaan. Sebaliknya, jika anak berhasil memperoleh semua kebutuhannya, maka ia berhasil mengembangkan trust atau kepercayaan. Bisa jadi anak akan mempunyai nalar mengenai dunia baik dan aman. Maka dari itu, untuk menyeimbangkan antara trust dan mistrust tersebut adalah dengan cara sebagai orang tua harus memberikan apa yang anak butuhkan, misalnya memberikan kasih sayang yang penuh, memberikan perawatan yang baik. Maka anak akan mempunyai trust atau kepercayaan baik, dan anak akan mempunyai nalar mengenai dunia yang baik dan aman. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari Alport yang nomor 2. Menurut konsep Erikson, tahap yang paling penting dalam perkembangan remaja akhir adalah tahap kelima. Di perkembangan remaja akhir dimulai pada usia 18-22 tahun. Perkembangan remaja mengalami krisis identitas yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan dewasa dan perkembangan individu. Dengan perkembangan remaja ditandai perkembangan biologis, perkembangan sosio-emosional, dan perkembangan kognitif. Erikson menambahkan bahwa identitas diri berkembang di diri individu saat masa remaja. Pembentukan identitas remaja bergantung pada faktor bawaan psikologis dan faktor lingkungan. Tujuan remaja melakukan identitas diri adalah untuk memahami diri, mencari tahu jati dirinya, memahami akan tujuan hidup, sehingga memiliki rasa komitmen untuk mengambil keputusan dalam hidupnya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir dari kelompok Alport, saya akan menjawab pertanyaannya. Apa inti dari teori Erikson? Teori Erik Erikson membahas tentang perkembangan manusia, dikenal juga dengan teori perkembangan psikososial. Erikson juga percaya bahwa kemampuan memotivasi sikap dan perbuatan dapat membantu perkembangan menjadi positif. Inilah alasan mengapa teori Erikson disebut sebagai teori perkembangan psikososial.